Oke semuanya, jadi berhubung hari ini gue ulang tahun, ya jadi gue mau giveaway kecil-kecilan lah ya, lumayan lah intinya. Nah caranya gimana? Langsung saja komen wallet BSC kalian yang di Binance ya, atau di toko kripto bisa. Intinya wallet BSC ya. Nah ntar gue banyak token BSC sih sebenarnya, bukan token ya. Gimana bilangnya? Koin yang bisa pakai jaringan BSC yang support BSC, pokoknya ntar gue kirim. Ya gue bakal ngasih ke 3 orang. Ya memang nggak besar teman-teman karena market lagi crash, jadi gue nggak bisa ngasih besar-besar ya. Dan langsung saja komen di deskripsi wallet BSC kalian, oke? Nah semoga beruntung ya teman-teman ya, good luck. Nah jadi hari ini gue bakal mau bahas yang request pada teman-teman ya. Bang, kenapa sih altcoin itu malah jadi abu? Dan kenapa altcoin itu pergerakannya tuh ngikut daripada si Bitcoin? Sedangkan semua koin kan punya yang namanya project yang masing-masing. Kenapa bang gitu? Oke. Nah, oke kita lihat dulu market hari ini, oke? Nah, di market hari ini teman-teman ya, di time frame 4 jam ya, ini tuh Bitcoin masih di area support. Nah, gue tuh sangat serem banget tadi malam, sempat kepikiran kalau bakal tembus ke bawah, dan ternyata nggak tembus, syukurnya. Ya jadi Wells ini paham teknikal ya, dia nggak nembus supportnya karena dia tahu efeknya itu bakal krusial dan berbahaya ya. Jadi modelnya dia tuh menahan di area sini dan menahan di area sini. Ya gue nggak tahu endingnya bakal naik atau enggak, tapi yang jelas untuk saat ini market masih ngocok-ngocok di bawah di area support, dan 48 gue rasa udah area yang sangat-sangat kuat dan nggak bakal ketembus untuk saat ini ya. Gue nggak tahu besok tiba-tiba atau habis video ini video ini tayang tiba-tiba tembus ya kan, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini teknikalnya di 48 itu aman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya, inilah saatnya beli untuk scalp. Sekali lagi ya, untuk scalp ya, misalnya mau feature, mau ngelong nih ya, BTC 48 oke, naik sampai ke berapa? Sampai ke 49 udah TP. Karena apa? Karena kalian lihat nanti pasti rejection dan balik ke area biasa lagi. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, jadi kalau kalian mau main, itu main aman aja. Misalnya naik dikit ke 49 udah TP. Gak usah tuh para ditunggu, mana tahu tiba-tiba terbang ke 60 ke 70, jangan halu kayak gitu ya. Karena market benar-benar sedang tidak bersahabat dengan kita. Nah, di akhir tahun banyak yang mengeluh nih teman-teman ya. Karena market kok tiba-tiba parah gitu ya. Nah, kita lihat lagi di coin market cap. Nah, tadi sempat beberapa koin tuh hancurnya parah ya. Contohnya Ethereum udah sempat hancur parah juga. Tadi sempat di bawah 4.000 teman-teman ya. Jam berapa tuh? Nah, Bitcoin apa sih namanya? Tadi pokoknya sempat di sini nih. Nah, sempat di 3.000-an nih, ya. Sempat di 3.800 atau 3.900-an tadi kalau nggak salah gue lihat. Dan ingat teman-teman, koin sekelas Ethereum aja, cap nomor 2 yang projectnya udah, siapa sih nggak tahu Ethereum, the king of smart contract. Ya, meskipun gas fee-nya mahal, semua project yang ada di internet itu pakai Ethereum sebagai blockchain ininya, blockchain apa sih namanya, blockchain aslinya, pendukungnya gitu kan. Nah, Ethereum aja, koin kelas Ethereum ya bisa hancur, apalagi BNB yang market capnya masih jauh di bawah Ethereum ya. Si BNB market Binance yang utilitasnya juga udah jelas untuk launchpad, untuk bayar gas fee, untuk farming, bisa hancur ya. Jadi gue bedah dulu ya, kalau kalian harus tahu pengertian daripada kripto itu adalah aset digital. Kripto itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Bitcoin dan altcoin. Bitcoin adalah induk dan altcoin adalah alternatif koin selain Bitcoin. Jadi Bitcoin 1, alternatif koinnya sekarang udah berapa nih? Cryptocurrency. Nah, kalian bisa lihat ya 15.500 nih yang ke record sama coin market cap. Ya, jadi 15.499 itu altcoin, sedangkan satu aja Bitcoinnya. Wajar saja kenapa Bitcoin dijadikan patokan utama. Kenapa? Ya karena dia adalah induk, karena dia adalah tiang. Dia adalah the real value investing yang sebenarnya yang terjadi mempengaruhi algoritma market. Ya, tapi gimana bang ya, kasihan sih sama koin yang lain, developernya capek-capek bikin proyek. Iya gua tahu ya, kita kasih contoh nih ya, kita kasih contoh. Nah, untuk koin kayak Ethereum sama BNB itu jatuhnya tuh nggak se ekstrim koin-koin yang lain. Mereka tuh masih di cap yang tinggi. Nah, kita lihat si Solana aja ya, 1 minggu ini udah minus 15%.
30 hari udah minus hampir 30%, hampir sama dengan minus Bitcoin. Apa kabar yang lain? Kayak ada jadi abu, ya kan? 1 bulan minusnya hampir 40% nih, ya kan? Kalian belum hijaunya dikit doang di bagian kiri itu doang. Yang lainnya udah sepanjang jalur melihat ini udah merah semua. Kalian kurang apa? Ada di tahun ini yang harganya kemarin waktu itu masih 400-an perak, 300-an perak, dan gue sempat beli di situ 500-an perak. Sekarang udah tembus ke $3 dan sekarang balik ke 1,2, hampir ke $1 lagi. Ya. Ini capek-capek Charles Hoskinson bikin smart contract, Sunday swap segala macem, ya. Kenapa tuh nggak ada kayak ibaratnya apalah arti fundamental kripto yang ilusi dengan pergerakan harga Bitcoin. Nah, harusnya itu kita berpikir demikian. Ya, karena algoritma dan pola pikir trader itu udah kepacu. Itu nggak bakal bisa diubah sampai kapanpun. Ya, itu tetap bakal jadi mindset yang utama para trader-trader kripto. Mereka tetap berpikir Bitcoin adalah patokan utama. Jika suatu saat mereka menghilangkan patokan itu, mau Bitcoin dimainkan sampai 0 pun, project yang lain itu nggak bakal scam kayak gini. Ya, karena apa? Karena orang untuk invest itu orang takut di dalam market. Biarpun ada proyek, biarpun ada event, biarpun lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, orang tuh bakal takut, bener-bener takut masuk di market. Karena apa? Takut Bitcoinnya nggak stabil lalu harganya kegerus. Kan itu yang ditakutkan. Kayak kita lah contohnya. Ya kan? Yang kita takutkan apa? Ya Bitcoin gitu. Ya, apalagi ada pola halving 4 tahun sekali, di mana 1 tahun bullish year, 3 tahun bearish year selama siklus 4 tahun. Ya. Dan menurut gua itu adalah hal yang sangat-sangat merugikan. Ya, ibarat gini deh, kalian adalah developer koin suatu proyek. Kalian capek-capek nih, udah bakar-bakar dana, udah kerja siang malam, udah promosi sana sini, udah bikin tim sana sini, kerja sama apa sih namanya? Bikin kerjasama sama perjanjian apalah gitu kan sama instansi-instansi apapun. Tapi proyek kalian itu nggak dihargai karena dominansi market misalnya. Marketnya yang harus turun. Jadi apa guna kalian bakar-bakar duit itu? Ya jadi istilahnya, ya apa sih guna fundamental crypto yang hanya ilusi? Ya semuanya tetap patokan sama Bitcoin juga dong. Koin yang nggak punya fundamental, koin asal-asal juga bisa ngepam suatu saat ketika Bitcoinnya bagus gitu. Itu yang perlu gue tegaskan. Fundamental crypto itu layaknya memang sebenarnya ilusi kalau kita melihat secara market. Tapi kalau kita lihat secara blockchain, orang itu lebih kepake sama blockchainnya daripada kepake sama yang namanya koinnya atau harganya. Contoh ya, orang bikin proyek pakai blockchain Phantom misalnya. Ya, blockchainnya kepake. Cardano, blockchain Cardano kepake untuk penjualan buah koko misalnya, yang di Indonesia ini yang baru-baru viral, ya kan? Apanya yang kepake? Blockchainnya. Apakah koin adanya kepake? Enggak tuh. Ya paling gas fee doang misalnya, bukan gas fee sih, fee transaksi ya. Kalau gas fee itu cocoknya hanya disebut untuk Ethereum gitu, ya. Nah, apa kabar koin-koin yang ya fundamentalnya nggak sebagus mereka yang belum punya smart contract atau yang hanya sekedar token gitu, ya. Nah, jadi itu yang perlu gue bilang sama teman-teman. Kenapa altcoin jadi abu? Nih ya, koin kesukaan gue nih salah satunya nih ZIL nih ya, yang dulu gue banggakan banget karena bukan gue bangga karena gimana ya? Satu, bagus, iya bagus, tapi nggak tahu kenapa ya. 1 bulan ini udah hampir minusnya 40%. Hampir kayak ada. Ya, ingat gue mainnya tuh dari 300 perak men. 400 perak. Makanya waktu terbang ke 3000 beberapa bulan yang lalu gue seneng banget. Karena profitnya berlipat-lipat. Ya kalian tahu sendiri lah ya kan. Nah, terlebih mereka tuh udah smart contract juga. ZRC20, token-token micin ZIL tuh udah banyak di ekosistemnya. Udah pernah gue jelaskan juga. Gitu. Ya, bayangkan developer capek-capek. Ini ZIL ini baru ganti CEO ya. Bukan yang Amrit Kumer lagi ya. Pokoknya ada CEO barunya yang merancang ZIL ini. Baru Ethereum Bridge, baru merencanakan swap-swapan baru lagi, baru meluncurkan stablecoin Indonesian XIDR ya. Kan ada XSGD Singaporean dollar. Ini mereka baru meluncurkan nih ya XIDR. Hancur loh.
Jadi apa makna fundamental kripto yang hanya ilusi di market ketika Bitcoin hancur? Ya. Nah, jadi kalau menurut gua, kalau kalian mau invest, ya, kalian investlah di koin-koin yang masih belum listing di market karena peluang atau potensinya risknya kecil, ya. Karena nggak bakal dia hancur ketika udah masuk di market. Ya hancur, tapi kita kan belinya di harga bawah. Ibarat kita beli ZIL di harga 10 perak, balik nggak sih ke 10 perak gitu kan. Ketika masuk market bisa jadi 1000, 2000 dan segala macem. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video.